Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pak Wahid di channel Tuan Watson. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi nikmat sehat, iman, dan rezeki yang lancar. Ya, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar vektor. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari apa itu vektor dan kemudian bagaimana cara mencari panjang dari sebuah vektor. Untuk video kali ini, pembahasan yang pertama yaitu seputar operasi vektor. Pada dasarnya, operasi vektor ini terdiri dari penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan vektor. Jadi, siapkan alat tulis kalian dan cari spot yang nyaman agar materi yang Bapak sampaikan dapat dicerna dengan baik. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasan. Ya, secara geometris, penjumlahan dan pengurangan dua buah vektor dapat dilakukan dengan dua aturan. Yang pertama itu adalah aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Untuk aturan segitiga pada umumnya memiliki syarat, yaitu ujung dari sebuah vektor harus bertemu dengan pangkal dari vektor lainnya. Sedangkan untuk aturan jajar genjang adalah pangkal dari sebuah vektor akan bertemu dengan pangkal dari vektor lainnya. Nah, misalkan di sini terdapat dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Jika kita ingin menggunakan aturan segitiga, maka ujung vektor harus bertemu dengan pangkal vektor lainnya. Maka didapatkan hasil seperti ini. Kita lihat di sini ujung dari vektor B itu bertemu dengan pangkal dari vektor A. Kemudian untuk mencari resultan vektor A ditambah vektor B, kita tinggal tarik garis saja. Dari pangkal vektor B, kita tarik menuju ujung vektor A. Nah, sehingga garis yang merah ini merupakan gambaran vektor A ditambah vektor B. Lalu bagaimana kalau ditanya vektor A dikurangi vektor B? Jika ditanya vektor A dikurangi vektor B, maka gambarannya adalah seperti ini. Kita lihat di sini, jika vektor B-nya itu mengarah ke kanan, berarti nanti negatif vektor B itu mengarah ke kiri. Atau misalkan vektor B-nya itu mengarah ke atas. Berarti nanti negatif vektor B-nya itu mengarah ke bawah. Ya, jadi jika ada tanda negatif, gambarnya itu akan berlawanan dengan gambar vektor yang positif ya. Seperti itu. Nah, untuk mencari resultan vektor A dikurangi vektor B, kita tinggal hubungan saja pangkal dari vektor A, kita tarik menuju ujung dari negatif vektor B. Sekarang bagaimana cara kita untuk mencari resultan vektor A ditambah vektor B dengan menggunakan aturan jajar genjang? Kita lihat syarat jajar genjang yaitu pangkal harus bertemu dengan pangkal. Yang mana nanti resultannya akan membentuk seperti ini. Kita lihat di sini pangkal dari vektor A bertemu dengan pangkal dari vektor B. Setelah itu kita tinggal buat bentuk jajar genjang. Seperti ini kita gambarkan. Ini adalah vektor B, mengarahnya ke kanan juga. Kemudian ini adalah vektor A, arahnya ke atas. Nah, sehingga terbentuklah bangun jajar genjang. Kemudian bagaimana mencari resultan vektor A ditambah vektor B? Kita tinggal tarik saja nih. Pangkal dari vektor A dan B kita tarik menuju ujung dari vektor A dan B. Nah, maka ini garis merah ini adalah hasil dari vektor A ditambah vektor B. Lalu bagaimana jika ditanya vektor A dikurangi vektor B? Maka gambarnya seperti ini. Sama seperti yang tadi, jika vektor B-nya itu mengarah ke kanan, berarti nanti negatif vektor B-nya itu mengarah ke kiri, ya kan? Kemudian syarat aturan jajar genjang adalah pangkal harus bertemu dengan pangkal. Di sini pangkal vektor A bertemu dengan pangkal negatif vektor B. Ya. Kemudian kita buat bangun jajar genjang. Ya, di sini kita buat lagi vektor A yang mengarah ke atas, kemudian kita buat lagi di sini di atas negatif vektor B yang mengarah ke kiri sehingga terbentuk sebuah bangun jajar genjang. Kemudian untuk mencari resultan vektor A dikurangi vektor B, kita tinggal tarik garis saja. Dari pangkal vektor A dan negatif vektor B, kita tarik menuju ujung dari vektor A dan negatif vektor B. Maka ini adalah hasil dari vektor A dikurangi vektor B.
Lalu, secara geometris juga, penjumlahan dan pengurangan lebih dari dua buah vektor dapat dilakukan dengan aturan poligon. Yang mana aturan poligon adalah aturan penggambaran vektor dengan menggabungkan vektor-vektor secara berurutan. Kemudian, hasil resultannya kita hubungkan titik awal ke titik akhir. Ya, di sini kita lihat contohnya. Ya, sekarang kita lihat pada step yang pertama. Pada step yang pertama ini terdapat 4 buah vektor, yaitu vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D. Kemudian, dari keempat vektor ini, kita ingin mencari resultan dari vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C ditambah vektor D. Bagaimana? Untuk mencari resultannya, kita bisa menggunakan aturan poligon. Kenapa? Karena di sini resultan vektornya itu yang kita cari lebih dari 2 vektor. Kalau lebih dari 2 vektor, kita bisa menggunakan aturan poligon. Nah, untuk menggunakan aturan poligon, kita tinggal menghubungkan saja vektor-vektornya secara berurutan. Berarti kita hubungkan vektor A, kita hubungkan dengan vektor B, kemudian vektor B kita hubungkan dengan vektor C, kemudian vektor C kita hubungkan dengan vektor D. Nah, kita lihat pada step kedua. Inilah gambaran dari vektor-vektor yang telah dihubungkan antara vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D. Kemudian kita lihat di sini di step ketiga. Di step ketiga ini kita akan membuat resultannya. Bagaimana? Kita lihat di sini. Untuk menghasilkan resultannya, kita tinggal menghubungkan titik awal ke titik akhir. Yang mana di sini titik awalnya itu adalah pangkal dari vektor A. Dan titik akhirnya itu adalah ujung dari vektor D. Maka kita tinggal tarik garis saja. Nah, maka ini kita sebut dengan vektor E. Vektor ini adalah resultan dari vektor A tambah vektor B tambah vektor C dan ditambah vektor D. Seperti itu. Ya, setelah tadi kita telah membahas operasi penjumlahan dan pengurangan vektor secara geometris, sekarang kita bahas operasi vektor penjumlahan dan pengurangan secara matematis. Untuk penjumlahan dan pengurangan vektor secara matematis ini terdiri dari dua tipe soal. Tipe soal yang pertama itu jika diketahui komponen vektornya. Kemudian tipe soal yang kedua adalah jika tidak diketahui komponen vektornya. Sekarang kita bahas dulu untuk tipe soal yang pertama. Ya, contoh untuk tipe soal yang pertama, misalkan terdapat vektor A dengan komponen vektor yaitu 2i dikurangi 4j ditambah k. Kemudian vektor B-nya adalah i dikurangi k. Kemudian vektor C-nya itu adalah 2i dikurangi 2j ditambah 4k. Nah, kemudian yang ditanya itu adalah vektor A kurangi vektor B tambah dengan vektor C. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita bisa mengoperasikannya seperti biasa. Agar lebih mudah, kita buat dulu ke matriks kolom ya. Berarti vektor A-nya itu adalah 2, negatif 4, dan 1. Kemudian dikurangi vektor B-nya itu adalah 1. Nah, di sini komponen vektor J-nya itu nggak ada ya. Berarti kita tuliskan saja 0, kemudian negatif 1. Kemudian ditambah dengan vektor C. Vektor C-nya itu adalah 2, negatif 2, 4. 2, negatif 2, 4. Nah, kalau sudah kita rubah ke dalam bentuk vektor kolom, kita tinggal operasikan saja seperti biasa. 2 dikurangi 1. 1, 1 ditambah 2, 3. Kemudian negatif 4 dikurangi 0, negatif 4. Negatif 4 ditambah negatif 2, berarti negatif 6. Setelah itu, yang terakhir, 1 dikurangi negatif 1, berarti 2. 2 ditambah 4, 6. Nah, berarti inilah hasil dari vektor A dikurangi vektor B ditambah vektor C. Ya, mudah kan ya untuk tipe soal yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal untuk tipe soal yang kedua. Yang mana jika tidak diketahui komponen vektornya. Ya, misalkan ada vektor AB, kemudian kita jumlahkan dengan vektor BC.
Nah, sekarang kita lihat. Di vektor AB ini ujungnya itu berada di titik B. Kemudian pada vektor BC itu pangkalnya itu terletak pada vektor B. Maka kalau ada seperti ini, kita bisa lebur atau kita bisa hilangkan vektor B-nya. Sehingga tersisa A dan C. Nah, seperti ini. Jadi, hasil dari vektor AB ditambah vektor BC adalah vektor AC. Seperti itu. Lalu bagaimana kalau kasusnya itu pengurangan? Misalkan vektor AD dikurangi dengan vektor FD. Nah, jika ada soal pengurangan seperti ini, kita rubah dulu menjadi bentuk penjumlahan. Nah, bagaimana caranya? Ingat, kalau vektor AB itu tidak sama dengan vektor BA. Tetapi vektor AB itu akan sama dengan negatif vektor BA. Nah, kita pakai konsep yang seperti ini. Jadi nanti vektor AD, nah negatif vektor FD itu akan sama dengan apa kalau bernilai positif? Iya, akan sama dengan vektor DF. Nah, kalau udah seperti ini, kita lihat di sini vektor AD ujungnya di D, vektor DF pangkalnya di D. Nah, kita bisa leburnya sehingga kita dapatkan hasil vektor AF. Nah, seperti itu. Mudah kan ya? Nah, sekarang misalkan ada vektor AD ditambah vektor DF. Kemudian dikurangi dengan vektor AC. Bagaimana? Nah, kita operasikan satu persatu terlebih dahulu. Di sini vektor AD ditambah vektor DF akan menghasilkan vektor apa? Iya, vektor AF ya, karena di sini D-nya itu kita bisa lembur. Berarti vektor AF dikurangi vektor AC. Nah, sekarang apakah vektor AF dikurangi vektor AC masih bisa untuk dioperasikan? Nah, kita coba dulu kita rubah bentuknya menjadi bentuk penjumlahan. Berarti nanti vektor AF itu ditambah apa? Negatif vektor AC. Kalau kita buat menjadi vektor positif akan menghasilkan apa? Iya, vektor CA. Nah, kita lihat di sini ada titik A, ada titik A. Nah, sekarang kita coba rubah posisinya jadi vektor CA ditambah vektor AF. Kalau posisinya seperti ini, kita lihat kita bisa lebur titik A-nya sehingga didapatkan vektor CF. Ya, seperti itu. Mudah kan? Ya, jadi nanti kalau ada operasi pengurangan itu lebih enaknya kita rubah dulu menjadi operasi penjumlahan untuk tipe soal yang kedua ini. Untuk kali ini kita akan melanjutkannya ke perkalian vektor. Pada perkalian vektor ini terbagi menjadi 3 buah materi, yaitu yang pertama ada perkalian vektor dengan skalar. Kemudian yang kedua ada perkalian titik atau dot product. Kemudian yang ketiga ada yang namanya perkalian silang atau cross product. Nah, jadi nanti untuk perkalian vektor ada 3 jenis perkalian, ya. Ada perkalian vektor dengan skalar, perkalian titik, dan perkalian silang. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu perkalian vektor dengan skalar. Misalkan terdapat sebuah vektor yaitu vektor f, yang mana komponen vektor f adalah f1i ditambah f2j ditambah f3k. Kemudian jika vektor f ini kita kalikan dengan sebuah skalar yang kita definisikan sebagai c, maka vektor f dikalikan dengan skalar yaitu c adalah c dikali f1i ditambah c dikali f2j ditambah c dikali f3k.
ya. Jadi kalau I ini berarti titiknya pada sumbu X, J ini berarti titiknya pada sumbu Y, dan K merupakan titik yang berada pada sumbu Z. Ya. Contoh, misalkan terdapat vektor B yaitu 2I dikurangi 5J ditambah 4K. Kemudian yang ditanyakan adalah 2 kali vektor B. Berarti penyelesaiannya gimana? Nah, berarti kita tinggal kalikan saja nih. 2 dengan komponen vektor B. Berarti akan sama saja dengan 2 dikali dengan 2I dikurangi 2 dikali 5J ditambah 2 dikali 4K. Ya, berarti akan sama dengan 4I dikurangi 10J ditambah 8K. Nah, ini adalah hasil dari perkalian skalar 2 dikali vektor B. Seperti itu. Contoh lagi, misalkan terdapat vektor R dengan komponen vektor 1, 0, 4. Kemudian yang ditanya adalah 3 kali vektor R. Bagaimana? Berarti kita tinggal kalikan saja. 3 dikali vektor R-nya itu berapa? 1, 0, 4. Ya, berarti tinggal kita kalikan 3 dikali 1. Berarti 3, 3 kali 0 berarti 0, 3 dikali 4 berarti 12. Berarti hasil dari perkalian 3 dikali vektor R, 3, 0, dan 12. Seperti itu. Ini untuk perkalian vektor dengan skalar. Ya, jadi hasil perkalian vektor dengan skalar itu hasilnya adalah berupa sebuah vektor. Kita lihat di sini kan ada panah-panahnya ya. Berarti ini menandakan hasilnya itu ada berupa vektor. Kemudian kita masuk ke operasi perkalian yang kedua, yaitu perkalian titik. Untuk perkalian titik, ya, berbeda dengan perkalian vektor dengan skalar, hasil dari perkalian titik adalah sebuah skalar. Ya, ingat, hasilnya itu adalah skalar. Nah, terdapat dua tipe soal untuk perkalian titik. Tipe yang pertama itu jika diketahui komponen vektornya. Misalkan, terdapat vektor A dengan komponen vektor A1, A2, dan A3. Kemudian vektor B dengan komponen vektor B1, B2, dan B3. Maka perkalian titik antara vektor A dan vektor B adalah, kita tinggal kalikan saja, A1 kali B1. Kemudian ditambah dengan A2 kali B2. Kemudian ditambah dengan A3 dikali B3. Jadi nanti hasil perkalian ini kita jumlahkan semua, ya. Contoh, misalkan terdapat vektor V, yang mana vektor V ini memiliki komponen yaitu I dikurangi 4K. Kemudian ada yang namanya vektor W. Vektor W ini memiliki komponen vektor 2I ditambah 4J ditambah 2K. Nah, kemudian yang ditanya adalah perkalian titik antara V dikali W. Ingat, kalau perkalian titik, tandanya itu pakai titik ya, di sininya. Nah, berarti berapa? Nah, sekarang kita kalikan saja setiap komponennya. I dengan I, J dengan J, K dengan K. Berarti ini 1 dikali 2 ditambah, nah di vektor V komponen J-nya itu tidak ada ya, berarti kita tuliskan 0. Kemudian 0 dikali 4 ditambah komponen vektor K-nya negatif 4 dikali dengan 2.
Nah, sekarang kita tinggal hitung semuanya. 1 kali 2, 2. 0 kali 4, 0. Min 4 dikali 2 berarti min 8. Berarti 2 ditambah 0 kurangi 8. Hasilnya berapa? Iya, min 6. Kita lihat di sini hasil perkalian titiknya adalah min 6. Yang mana min 6 ini merupakan skalar ya. Beda dengan tadi, kalau tadi perkalian vektor dengan skalar itu hasilnya vektor. Kenapa? Karena tadi ada komponen-komponen vektornya, yaitu ada komponen vektor I, J, dan K. Sedangkan ini tidak, hasilnya itu hanya berupa bilangan. Ini tipe soal yang pertama. Sekarang kita coba untuk tipe soal yang kedua. Untuk tipe soal kedua, ini diketahui sudutnya. Kalau perkalian titik ini diketahui sudutnya, maka kita gunakan rumus yaitu vektor A dikali vektor B akan sama dengan panjang dari vektor A dikali panjang vektor B. Kemudian dikali dengan cos alfa. Nah, kita pakai rumus ini. Kalau diketahui sudutnya. Contoh, misalkan diketahui vektor A dengan komponen vektor yaitu 3,4. Kemudian komponen vektor B adalah 8, min 6. Nah, kemudian sudut yang diketahui atau alfanya itu adalah 60 derajat. Nah, maka untuk mencari perkalian titik vektor A dikali vektor B, kita gunakan rumus yang tadi yaitu panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B dikali dengan cos alfa. Berarti langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari panjang vektor A dan panjang vektor B. Ya. Sekarang kita cari dulu untuk panjang vektor A. Berarti untuk panjang vektor A adalah akar dari, kita kuadratkan saja komponen vektornya. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti yang sama dengan berapa? 3 kuadrat 9. Ditambah 4 kuadrat 16. 9 ditambah 16 berarti akar 25. Akar 25 itu berapa? Iya, 5. Kemudian kita cari panjang dari vektor B. Untuk mencari panjang vektor B sama yaitu akar dari, kemudian kita kuadratkan komponennya yaitu 8 kuadrat ditambah min 6 kuadrat. Ya. Berarti nanti akan sama dengan 8 kuadrat 64 ditambah min 6 kuadrat berarti 36. 64 ditambah 36 berarti yang sama dengan akar 100. Akar 100 itu berapa? Iya, 10. Kemudian di sini alfanya tuh 60 derajat berarti cos 60. Cos 60 itu berapa? Ya, setengah. Nah, sekarang kita sudah mengetahui semua panjang vektor A, panjang vektor B, kemudian sudutnya. Berarti kita tinggal substitusikan saja ke rumus. Berarti 5 dikali 10 dikali cos 60-nya itu berarti setengah ya. Kali setengah. 5 kali 10, 50. 50 bagi 2. Berarti yang sama dengan 25. Nah, kita lihat. Nah, berarti perkalian titik vektor A dikali vektor B dengan sudut 60 derajat adalah 25. Nah, kita lihat hasilnya. Tetap ya, skalar. Jadi, ingat baik-baik. Kalau tadi perkalian vektor dengan skalar itu hasilnya vektor, sedangkan ini perkalian titik itu hasilnya skalar. Nah, kemudian sekarang kita akan mencoba perkalian vektor, yaitu perkalian silang atau cross product. Nah, di sini definisi dari perkalian silang adalah jika vektor A dan vektor B saling berhimpit, ya gambarnya seperti ini, maka vektor C tegak lurus vektor A dan vektor B. Nah, nanti di sini kita bikin garis ke atas tegak lurus, kita namakan vektor C. Maka vektor C ini kita bisa hitung dengan cara vektor A cross vektor B. Untuk hasil dari perkalian silang itu sama dengan perkalian vektor dengan skalar, yaitu hasilnya vektor. Nah, ini hasilnya itu adalah sebuah vektor. Ya, ingat. Berarti nanti kalau perkalian silang itu hasilnya adalah sebuah vektor. Kemudian penyelesaiannya itu kayak gimana?
penyelesaiannya kita bisa menggunakan metode Sarus. Ya. Penyelesaiannya itu bisa menggunakan metode Sarus. Masih ingat metode Sarus? Iya, ya. Kalau lupa, nanti kita ingat-ingat lagi bersama-sama. Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh soal. Vektor A ini memiliki komponen vektor yaitu 2i dikurangi j ditambah 3k. Kemudian, vektor B-nya memiliki komponen vektor yaitu i ditambah 2j dikurangi 2k. Nah, kemudian yang ditanya itu adalah A cross B. Nah, bagaimana? Nah, untuk penyelesaiannya kita bisa menggunakan metode Sarus. Nah, sekarang kita tulis dulu arah-arah vektornya. Nah, di sini kan arah vektornya itu ada I, J, dan K. Ya kan? Kemudian kita tuliskan komponen vektor A dan B-nya. Karena di sini dimintanya A cross B, berarti kita tulis terlebih dahulu vektor A. Berarti nanti 2, min 1, 3. Kemudian kita tulis vektor B-nya, yaitu 1, 2, min 2. Ya, kemudian kita garis. Kita tulis lagi di sini arah vektor I dan J. Kemudian kita tulis lagi kolom vektor I yaitu 2, 1 dan J-nya itu min 1, 2. Nah, kalau begini kan sudah seperti Sarus ya. Kemudian gimana? Kalau metode Sarus, kita tinggal kalikan saja ke samping. Nah, yang kanan kurangi yang kiri. Nah, kita kalikan ke samping. Set. Kita kalikan. Nanti yang kuning dikurangi dengan yang biru. Kita tulis dulu hasil perkalian yang kuningnya. I dikali min 1 dikali min 2. Berarti akan sama dengan berapa? Iya, sama dengan 2I. Kemudian J dikali 3 dikali 1. Berarti akan sama dengan 3J. Kemudian K dikali 2 kali 2. Berarti akan sama dengan 4K. Nah, kita telah menulis hasil perkalian silang dari yang warna kuning ya. Kemudian kita kurangi dengan yang warna biru. Yang warna birunya berarti J dikali 2 kali min 2. Berarti min 4J. Kemudian I dikali 3 kali 2. Berarti plus 6I. Kemudian 3 kali min 1 kali 1. Berarti yang sama dengan min K. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal operasikan I dengan I, J dengan J, K dengan K. Berarti 2I dikurangi 6I. Berapa? 2I dikurangi 6I. Berarti yang sama dengan negatif 4I. Kemudian 3J dikurangi negatif 4J. Berarti yang sama dengan plus 7J. Kemudian 4K dikurangi negatif K. Berarti yang sama dengan plus 5K. Nah, berarti ini adalah hasil perkalian vektor A dikali dengan vektor B, yaitu negatif 4I ditambah 7J ditambah 5K. Nah, kita lihat di sini hasilnya itu adalah berupa vektor, karena di sini ada arah-arahnya, yaitu arah I, J, dan K. Seperti itu ya. Apakah hasilnya itu akan sama A cross B dengan B cross A? Nah, hasilnya itu tidak sama. Jadi makanya jangan sampai salah menempatkan posisinya. Kalau A cross B, kita tulis dulu komponen vektor A, baru komponen vektor B. Seperti itu. Kalau B cross A, kita tulis dulu komponen vektor B, lalu vektor A. Ya, silakan kalian putar kembali video ini. Kemudian jika ada yang ditanyakan, kalian bisa tanyakan ke Bapak. Kalian juga bisa cari referensi lainnya agar wawasan kalian semakin bertambah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.